Oke, yuk silakan. Oke, baik. Selamat siang teman-teman, selamat siang Misiden. Perkenalkan kami dari kelompok EcoWin. Di sini kami ada Lili dan saya Widi Kurnia. Jadi apa itu EcoWin? EcoWin itu adalah pengiriman yang berbasis eco-friendly vehicle untuk proses delivery-nya. Kenapa kalau kita menghadirkan bisnis ini atau ide ini? Karena berangkat dari permasalahan yang ada. Sekarang permukaan suhu bumi semakin meningkat suhunya. Kemudian juga ada efek rumah kaca. Rata-rata suhu bumi itu naik sekitar 1 hingga 2 derajat per tahunnya. Kemudian kita maka dari itu menjawab sebagai solusi green logistic delivery. Dengan value proposition, EcoWin ini menghadirkan solusi logistik modern yang menggabungkan pengiriman ekspres dan juga komitmen penuh terhadap keberlanjutan dan ramah lingkungan. Berikut ada websitenya, bisa di-scan atau mungkin nanti kita lanjut dulu. Kemudian itu untuk mock-up-nya yang sebelah kanan sendiri. Kemudian ada main service dan produk kita. Produk kita berfokus pada pengiriman ekspres ramah lingkungan dengan armada yang digunakan 90% mayoritas EV. Kenapa kok kita bilang 90%? Karena tidak mungkin untuk mencakup 100% untuk pengiriman di luar pulau. Jadi kita lebih memilih untuk menggunakan mitra-mitra yang menggunakan bahan bakar bio, solar dan lain-lain yang memiliki tingkat emisi yang rendah tentunya. Dan juga ada fasilitas smart warehouse, kemudian ada layanan aplikasi mobile dan juga website, dan layanan customer service 24 jam per 7 yang selalu siap melayani konsumen kita. Dan untuk SDGs pilar yang kita tuju adalah pada nomor 7 energi bersih dan terjangkau tentunya. Kemudian juga nomor 13 pada penanganan perubahan iklim yang terus terjadi ini. Dan untuk target market dan segmentation sendiri, di segmentasi demografis kita berfokus pada UMKM bisnis, retail, dan brand yang memiliki pendidikan tinggi yang sadar akan isu lingkungan. Kemudian ada kelompok menengah ke atas, dan konsumen usia sekitar 18 sampai 45 tahun yang cenderung peduli dengan lingkungan serta berpenghasilan menengah ke atas yang tentu lebih konsumtif. Kemudian untuk segmentasi geografis tentunya perkotaan besar karena memiliki volume pengiriman e-commerce yang lebih tinggi. Kemudian pada psikografis konsumen dan bisnis dengan mindset green minded. Kemudian konsumen yang tinggal di kota yang terbiasa dengan layanan cepat, dan pelaku e-commerce dan UMKM yang ingin meningkatkan reputasi brand. Dan untuk yang terakhir segmentasi perilaku atau behavioral, pelanggan dengan frekuensi pengiriman yang tinggi itu menjadi target kita juga. Kemudian pelanggan yang bersedia membayar lebih untuk layanan berkelanjutan yang baik, serta pelanggan yang mencari transparansi tracking info tentang konsep ramah lingkungan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya setelah melakukan segmentasi pada slide sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa target market EcoWin ini merupakan konsumen dan bisnis B2B yang membutuhkan solusi logistik reguler seperti UMKM, terus brand retail, dan juga e-commerce. Terus konsumen dan bisnis yang memiliki mindset eco-minded yang peduli dengan isu keberlanjutan dan lingkungan. Jadi mereka yang akhirnya menggunakan layanan yang ramah lingkungan pula untuk mendukung visi mereka. Dan juga konsumen yang tinggal di kota besar dengan infrastruktur EV yang memadai seperti charging station dan dengan pendapatan skala menengah ke atas. Selanjutnya untuk bisnis model yang digunakan EcoWin ini adalah B2B dengan keterbukaan dan keterikatan dengan perusahaan. Nah, EcoWin ini juga menggunakan model bisnis B2C di mana EcoWin ini berperan langsung untuk mengantarkan pesanan dari titik awal ke titik akhir yaitu konsumen. Untuk revenue stream, pendapatan yang diterima EcoWin ini berasal dari biaya jasa kirim yang dibayarkan dengan rasio keuntungan sekitar 20% dari total biaya per pengiriman. Selanjutnya untuk strategi marketing yang akan dilakukan EcoWin pertama adalah melalui sosial media seperti Instagram dan juga TikTok. Nah, melalui media sosial itu juga nanti kami akan mengunggah konten edukasi yang mengedukasi tentang pentingnya isu keberlanjutan dan juga mengunggah konten behind the scenes seperti go green prosesnya untuk membangun trust kepercayaan konsumen. Lalu kami juga akan bekerjasama dengan e-commerce seperti Shopee, ikut pameran UMKM, Startup Expo, dan juga mengadakan campaign tema lingkungan.
Selanjutnya untuk positioning map, Eko ini berada di kuadran yang kiri atas tuh yang many item shippable dan juga narrow coverage karena Eko ini mendukung pengiriman dengan jenis paket yang beragam. Namun untuk jangkauannya itu masih terbatas, masih di kota-kota besar saja yang mendukung infrastruktur EV tadi yang memadai. Karena kok di daerah terpencil itu masih belum mendukung. Selanjutnya ini ada milestone atau capaian yang kami harapkan bisa dicapai selama beberapa tahun ke depan. Untuk tahun pertama sampai tahun kedua kami akan fokus membangun sistem IT, mencapai efisiensi dan stabilitas operasional dan fokus membangun brand awareness. Untuk tahun ketiga sampai kelima kami harapkan bisa melakukan ekspansi nasional dan juga penguatan posisi sebagai green logistik partner di Indonesia. Untuk tahun ke-6 sampai 10 diharapkan kami bisa menjadi pemimpin logistik hijau nasional dan juga melakukan ekspansi ke pasar ASEAN. Selanjutnya untuk tahun ke-10 ke atas diharapkan kami bisa memimpin transformasi industri logistik hijau di Asia Tenggara dan juga menjadi benchmark inovasi ramah lingkungan. Nah, selanjutnya untuk bagian financial statement, karena EcoWin ini bisnisnya belum berlangsung, jadi kita membuat final projection dengan catatan EcoWin ini di tahun pertamanya memiliki 10 sampai 12 mitra dan tiap mitra itu mampu mengirim sekitar 3.000 sampai 4.000 paket per bulannya. Jadi untuk di tahun pertama pendapatannya itu bisa berkisar 1,2 miliar, kemudian biaya operasionalnya itu sekitar 1 miliar dan net profitnya 200 juta. Untuk di tahun keduanya kita masih fokus ke brand building dan juga efisiensi operasionalnya. Jadi kemungkinan revenue-nya itu berkisar 2 miliar, lalu biaya operasionalnya 1,5 miliar, sehingga net profit-nya 450 juta. Dan ini bertumbuh sekitar 67%. Lalu di tahun ketiganya itu kita sudah bisa mulai fokus ke ekspansi. Jadi pendapatannya naik sekitar 3,2 miliar, lalu biaya operasionalnya 2,2 miliar, serta net profit-nya itu 1 miliar. Nah, selanjutnya ini investasi untuk franchisee atau teman-teman yang mau bergabung menjadi mitra kita. Jadi untuk total investasi di awal itu sekitar 80 sampai 140 juta. Biaya ini sudah termasuk franchise fee, mini hub atau setup peralatannya, armada EV atau hybrid, modal kerja dan marketing awal. Dengan potensi keuntungannya sekitar 16% dari total fee pengiriman paketnya. Kalau tadi disebutkan revenue stream kita 20%, jadi 16%-nya untuk mitra dan 4%-nya buat franchisornya. Kemudian BEP-nya itu berapa lama? Nah, di sini kita mengambil misalnya total investasi awalnya 80 juta, lalu 14,4 juta itu dari kita asumsikan satu paket 30.000 dengan keuntungan 16%, berarti sekitar 4.800 dikalikan 3.000 paket setiap bulan. Jadi teman-teman bisa BEP selama 6 bulan dengan catatan dapat mengirim 3.000 paket setiap bulannya. Nah, untuk strategi finansial ini kita dukung lagi dengan efisiensi rute berbasis AI, perluasan hubungan antar kota, kemitraan EV dan UMKM, serta green investor. Nah, ini untuk investasi atau modal yang dibutuhkan secara keseluruhan, yaitu yang pertama ada infrastruktur dan armada seperti penggunaan EV, alat charging, gudang, itu sekitar 300 sampai 500 juta. Lalu juga ada teknologi dan sistem seperti yang ada di website dan aplikasi kita, itu sekitar 200 sampai 300 juta. Lalu ada branding dan marketing seperti kampanye digital, pameran dan juga green delivery, itu sekitar 100 juta. Lalu yang terakhir ada SDM dan operasional. Jadi karena kita masih pemula, gaji 5 sampai 10 staf inti dan juga pelatihannya itu sekitar 100 sampai 250 juta. Nah, estimasi investasi tahap awal ini totalnya sekitar 800 sampai 1,2 miliar. Nah, di sini EcoWin membutuhkan pendanaan 300 juta untuk 25% saham. Nah, ini slogan kita, Ship with EcoWin and Help the Earth Smile. Sekian dari kelompok kami. Belum ada saya ya. Oke.
Ini teman-teman, secara ide ya menurut saya this is a very doable business ya. Kamu kalau misalnya ini bisa dapat pendanaan ya, dan pendanaan 1M aja deh, ini tuh bisa banget untuk dilakukan. Hanya saja menurut saya market analysis itu kurang detail ya. Pernah dengar merek Sage nggak? Coba cari di Google, Sage, tadi buka tab baru aja, Sage sepeda listrik. Nah, oke. Yang roda 3. Nah, ini loh, ya. Saya kalau ke Jogja sekarang dan kemarin ke Makassar ya teman-teman, itu ada satu armada baru namanya Maxim. Jadi bukan Gojek, bukan Grab, tapi ada baru namanya Maxim. Maxim ini armadanya adalah pakai Bemo. Jadi dia itu pakai roda 3 ya. Dan itu asik banget. Kalau misalnya keliling kota lebih enak pakai itu karena dia itu secara pintar ya. Itu dia lihat gap antara kendaraan roda 2, which is motor dan mobil. Ya. Kamu kalau naik mobil sendirian atau berdua agak eman-eman nggak? Agak sayang nggak? Sayang ya, keluar duit 30.000, 40.000, 50.000 untuk naik go-kart atau grab-car ya. Tapi kalau 2 orang ya, atau 2 orang plus anak kecil, atau 2 orang dengan bawa koper gitu ya, kalau mau naik motor ribet, betul nggak? Kalau misalnya ini juga saya kan bawa motor deh, mau bawa koper terus harus naik Gojek gitu, mau nggak? Nggak mau juga kan, ribet kan, keluar duit 20.000 itu nanggung. Makanya Maxim itu melihat gap itu. Nah, ini EV-mu ini ya, it has to be very specific, dan ini bisa jadi salah satu solusi dari jawabannya. Jadi kamu kan tadi udah bilang marketing positioning mapmu, kamu mau yang narrow kan, artinya pengiriman jarak dekat kan ya teman-teman. Yes. It's very possible ketika kamu pakai si EV model sepeda listrik roda 3 ini. Yes. Ya, jadi kamu sederhanakan. Ini PR-mu ya. PR-mu adalah ini jawabannya gitu ya. Saya kasih clue ini, tapi silakan connect the dots ya. Karena kalau kamu bisa lihat gap antara pengiriman pakai mobil box dan kamu sederhanakan pakai ini yang jadi bisnis model yang bagus. Karena ini armadanya murah, pajaknya tuh murah banget, 1 tahun 100.000 apa nggak nyampe ya setahu saya, atau 0 ya bukan ya. Saya agak lupa gitu. Sepeda listrik itu sekarang murah banget, saya pengen banget beli ini, cuman takut diketawain anak dulu saja. Ya. Kapan dari saya lihat ada yang nyoba di situ itu kayak beli nggak ya gitu. Cuman takutnya kalau saya parkir di situ diketawain anak bidus aja gitu ya. Padahal pengen banget beli si yang Bemo itu, kayaknya menyenangkan. Kan dia lucu aja, saya habis velo boncengan itu kan lucu. Ini juga bisa jadi jawaban untuk pengiriman barang yang medium big gitu ya. Terutama misalnya kamu lihat di Malang, kota-kota pelajar gitu ya, kota-kota gede, kan EV sudah ada pasti, SPKLU sudah ada gitu ya. Ini pun bisa jadi jawaban gitu. Karena misalnya pelajar itu butuh buat pindahan kos, ya kan? Atau kayak saya UMKM, saya tuh guilty ya. Kadang kalau harus posting ke Projen, misalnya hujan deras banget atau saya nggak sempat, pilihannya cuma pakai gokar. Gokar sekali narik 60.000 loh teman-teman, 50.000, 60.000 ya. Gosen pakai gokar itu mahal banget. Padahal kalau ada ini, saya udah pernah nyoba ini di Jogja, ngirim barang cuma 25.000. Barangnya sama, bisa masuk ke bagasi gokar juga kok, ya kan? Jadi idemu tadi very fresh ya, very possible kalau kamu bisa connect the dots dengan armada ini. Ya, dari saya Thank itu you. jadi PR. Oke, good. Kasih tepuk tangan teman-teman.
dalam kota aja. Ya. Terima kasih, Mi. Oke,